Oke, berikutnya adalah soal nomor 28. Pada soal nomor 28 ini diketahui operasi hitung yang berupa deret ya, jadi 1 dikurangi 2 ditambah 3 dikurangi 4 ditambah 5 dikurangi 6 dan seterusnya sampai ditambah 51. Ya, kalau kita amati ini 1 dikurangi 2 ini negatif 1, terus 3 dikurangi 4 negatif 1, 5 dikurangi 6 negatif 1 sehingga didapatkan negatif 1 ditambahkan terus terakhir nanti ditambah dengan 51 ya. Kalau kita amati ini ada 50 bilangan, terus kemudian dipasang-pasangkan ya sehingga didapatkan 25 penjumlahan dari negatif 1 sebanyak 25 sehingga didapatkan negatif 25. Negatif 25 terus kemudian ditambah dengan 51 sama dengan 26 sehingga jawabannya adalah yang C. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 29. Pada soal nomor 29 ini diketahui dalam suatu tes ditetapkan bahwa untuk jawaban yang benar diberi nilai 2. Ya, jadi setiap jawaban yang benar diberi nilai 2. Jawaban yang salah diberi nilai min 1. Jadi ada salah, kalau salah 1 maka dikasih min 1. Ya. Dan untuk soal yang tidak dijawab diberi nilai 0. Jika dari 100 soal pada tes tersebut, Emi menjawab benar 82, ya 82 soal, terus kemudian 8 soal tidak dijawab, dan sisanya dijawab salah. Maka nilai yang diperoleh Emi ialah titik-titik. Jadi kalau kita tuliskan benarnya 82, yang tidak dijawab 8, berarti otomatis yang dijawab salah ada 10. Ya. Jadi totalnya ada 100 soal. Ya. Dari 100 soal tersebut, kalau benar 82, maka dikali dengan 2, sehingga didapatkan 164. Kalau salah dikali dengan negatif 1, karena salahnya 10, berarti 10 dikali negatif 1, sama dengan negatif 10. Kalau tidak dijawab, dikali dengan 0, sehingga didapatkan 0. Ya. Kalau kita tambahkan, berarti skor totalnya 164 dikurangi 10, sehingga didapatkan 154. Jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 30 ya, ini ada kaitannya dengan barisan. Ya. Pada barisan ini kalau kita cari selisihnya ini tidak ketemu ya, tidak ketemu pola, maka kita bisa menggunakan pola yang lainnya ya. Kalau kita amati ini adalah bilangan atau barisan bilangan berderajat 3. Jadi kalau kita tuliskan 1 pangkat 3 sama dengan 1, terus kemudian 2 pangkat 3 sama dengan 8, terus 3 pangkat 3 sama dengan 27, terus kemudian 4 pangkat 3 sama dengan 64, berarti 5 pangkat 3 sama dengan 125. Ya, kita sudah bisa mengeliminasi yang C, B, sama A. Ya, kita tinggal memilih D sama E. Kita tuliskan 6 pangkat 3, berarti artinya 6 dikali 6 dikali 6 dikali 6, ini sama dengan 216. Sehingga jawabannya adalah yang Do. Oke, selanjutnya nomor 31. Dona memiliki penghasilan sebesar 6 juta per bulan. Ya, penghasilan tidak kena pajak, berarti yang tidak kena pajak ada 1 juta. Terus jika pajak penghasilannya ada 6, pajak penghasilan adalah 6%, maka besar penghasilan bersih Dona adalah titik-titik. Jadi kita tuliskan dulu penghasilannya 6 juta. Ya, jadi yang terkena pajak yang 5 juta karena 1 jutanya tidak kena pajak. Ya. Karena pajaknya 6%, maka kita tuliskan 6% dikali penghasilan yang terkena pajak, yaitu 5 juta. Sehingga didapatkan 300.000 pajaknya. Ya. Dari 6 juta, pajaknya adalah 300.000, sehingga penghasilan bersih Dona adalah 6 juta dikurangi 300.000, didapatkan 5.700.000. Jadi jawabannya adalah yang Do. Nomor 32. Jika Asri memberikan 300.000 kepada Satria, ya, pada saat yang bersamaan Satria memberikan uang 80.000 kepada Lisa, maka ketiganya akan memiliki jumlah uang yang sama. Berapakah selisih mula-mula uang Lisa dan Satria?
Jadi ini ada soal penalaran juga ya. Jadi dimisalkan jumlah uang asri ini A rupiah, uang Satria ini S rupiah, dan uang Lisa ini L rupiah. Maka bisa kita tuliskan ya, uangnya asri dikurangi 300 itu sama dengan uangnya Satria ditambah dengan 300 dari uangnya asri. Ya. Pada saat yang bersamaan uangnya Satria ini diberikan 80.000, berarti dikurangi 80.000 dan diberikan kepada Lisa. Ya, Lisa berarti ditambah dengan 80.000. Ya, jadi ada dua persamaan sehingga didapatkan ketiganya memiliki uang yang sama, sehingga bisa kita tuliskan astrinya itu dikurangi 300.000, Satrianya ini mendapat 300, tetapi uangnya juga berkurang 80.000. Ya, sedangkan Lisanya uangnya bertambah 80.000. Ini ada kesamaan ya, 3 kesamaan. Sehingga kalau ini A, uangnya Astri dikurangi 300, ini sama dengan uangnya Satria ditambah tadi dapat 300 dikurangi 80 sehingga tinggal 220.000. Ya. Terus sama dengan uangnya Lisa ditambah dengan 80.000. Ya, jadi 220.000 itu didapatkan dari 300 dikurangi 80.000 ya. Ini uangnya Asri. Ini sama dengan uangnya Satria ditambah ini bisa kita kedua ruas ini kita tambah dengan 300. Jadi uangnya ketiga ruas kita tambahkan dengan 300 sehingga uangnya Asri itu sama dengan uangnya Satria ditambah 520.000 sama dengan uangnya Lisa ditambah 380.000 ya. Jadi dimisalkan seandainya uangnya Asri ini 520.000, maka uangnya Satria 0 dan uangnya Lisa 140.000. Seandainya uangnya Asri ini 600.000, maka uangnya Satria ini 80.000 dan uangnya Lisa 220.000. Jadi kalau kita misalkan seandainya aja ya, ini seandainya 1 juta, maka uangnya Satria 480.000 dan Lisanya 620.000. Ya. Jadi berapapun uangnya A, ya uangnya Asri, maka selisih uangnya Satria dan Lisa selalu 140.000. Sehingga jawabannya adalah yang E, 140.000. Nah, oke, selanjutnya nomor 33. Selisih uang Rusmah dan Nursai ya. Ini Nursai ini ada kesalahan, jadi seharusnya Umi ini. Nah, ini saya ganti dulu. Ini uangnya Umi ya. Selisih uangnya Rusmah dan Umi itu 100.000 ya. Jika Rusmah memberikan 25% uangnya kepada Umi, maka jumlah uang mereka sama banyak. Maka jumlah uang Rusmah dan Umi semula adalah titik-titik. Jadi kita tuliskan misalkan uangnya Rusmah R dan uangnya Umi adalah U ya. Maka bisa kita tuliskan R dikurangi U itu 100.000. Kalau R ini dikurangi 25% uangnya, maka sama dengan uangnya Umi ditambah 25% dari uangnya Rusmah. Ya, sehingga bisa kita tuliskan dari dua persamaan ini, uangnya Rusmah dikurangi 50% uangnya Rusmah sama dengan uangnya Umi. Ya, jadi R dikurangi 50%, ya, ini jadi R dikurangi 50% R itu sama dengan 50% R ya. R itu bisa kita tuliskan 100% ya. 100 dikurangi 50 berarti 50% R. Bisa kita tuliskan lagi R itu sama dengan 2 uangnya Umi ya. Uangnya Rusmah itu sama dengan 2 kali uangnya Umi ya. Terus selanjutnya uangnya Rusmah dikurangi uangnya Umi sama dengan 100. Uangnya Rusmah dikurangi uangnya Umi adalah 100.000 ya. Sehingga uangnya Rusmah tadi 2 kali uangnya Rusmi, sehingga bisa saya tuliskan R sama dengan 2U.
Ya, berarti 2U dikurangi U sama dengan 100.000. Jadi uangnya Umi itu 100.000, sedangkan uangnya Rusmah itu 2 kali uangnya Umi, sehingga 200.000. Sehingga uangnya mereka itu 100 ditambah 200 sama dengan 300.000. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 34. Ian melakukan perjalanan dari kota A ke kota B yang berjarak 120 km dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Setelah itu Ian tersebut kembali lagi dari kota B ke kota A dengan rute yang sama. Ya, total waktu perjalanannya adalah 5 jam 24 menit. Maka kecepatan rata-rata Ian pada saat menuju kota A adalah titik-titik. Ya. Jadi ini waktu saat berangkat. Ya, jadi jarak dibagi dengan kecepatan. Jaraknya 120 km dibagi kecepatannya 50 km per jam, sehingga didapatkan 2,4 jam. Ini waktu saat berangkat. Ya. Jadi 2,4 jam itu sama dengan 2 jam ditambah 4 per 10 jam, ya, atau setara dengan 24 menit. Sehingga lamanya perjalanan saat berangkat itu 2 jam 24 menit. Ya, jadi waktu pulang karena tadi total perjalanan berangkat dan pulangnya 5 jam 24 menit dikurangi perjalanan berangkatnya 2 jam 24 menit, sehingga waktu pulang itu 3 jam. Ya. Ya, kecepatan saat pulang itu sama dengan jarak dibagi waktu pulang. Ya, jaraknya 120, waktunya 3 jam, sehingga didapatkan kecepatannya adalah 40 km per jam. Selanjutnya jadi jawabannya adalah yang B, ya. Selanjutnya adalah nomor 35. Keseluruhan jumlah ayam milik Pak Bambang adalah 84 ekor, di mana jumlah ayam betina 5 kali jumlah ayam jago. Berapakah jumlah ayam jago milik Pak Bambang? Ya. Jadi misalkan jumlah ayam jantan adalah J ekor dan jumlah betinanya adalah B ekor, sehingga didapatkan J ditambah B itu sama dengan 84. Jadi J-nya itu jantan, B-nya betina, itu 84. Sedangkan betinanya itu sama dengan 5 kali jumlah ayam jantan. Ya, sehingga bisa kita tuliskan B-nya ini kita ubah, ya, B-nya kita ubah menjadi 5J. Ya, sehingga J ditambah 5J 6J sama dengan 84, sehingga ayam jantannya 84 dibagi 6 yaitu 24 ekor. Kalau J-nya 14 ekor, J-nya 14 ekor, maka yang ditanyakan adalah jumlah ayam jago, sehingga jawabannya adalah 14 ekor. Jawabannya adalah yang A.